Pilih daun yang terletak di bagian cabang batang yang menerima sinar matahari langsung. Sampel diambil menggunakan tangan atau gunting. Pilih daun yang mulus dan tidak terdapat cacat sedikit pun. Daun yang baik tidak terdapat cacat, kotoran, debu, ulat, rusak atau benda asing lain. Sortasi basah. Sortasi basah untuk menghilangkan bahan pengotor lainnya yang melekat pada daun. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir sampai daun benar-benar terbebas dari kotoran maupun benda asing. Perajangan. Perajangan dilakukan menggunakan pisau dan diberi alas sebelum dilakukan pemotongan. Pemotongan bahan simplisia harus sama ukurannya. Bahan simplisia yang telah dirajang dengan ukuran yang sama dimaksudkan untuk membantu mempercepat proses pengeringan. Pengeringan dilakukan di bawah matahari langsung sampai daun simplisia benar-benar kering. Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Perbandingan simplisia dan solvent adalah 1:3 liter. Campuran simplisia dan N-heksan diaduk dan dibiarkan di atas meja semalaman untuk mengendapkan residu padat di dasar labu. Kemudian campuran diambil dan difiltrasi untuk dikumpulkan filtrat dan residunya. Residu yang terkumpul kemudian dicuci kembali dengan 3 liter pelarut dan difiltrasi lagi untuk memastikan semua bahan aktif yang larut terpisah dari residu. Residu tersebut kemudian diekstraksi menggunakan pelarut metanol, kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental. Parameter spesifik ekstrak. Identitas. Deskripsi tata nama, nama ekstrak, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan. Organoleptis mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Uji kandungan senyawa ekstrak. Pola kromatogram memberikan gambaran awal komposisi. Kadar kandungan kimia tertentu ditetapkan dengan instrumen yang sesuai. Parameter non-spesifik ekstrak. Bobot jenis. Bobot jenis terkait dengan kemurnian dari ekstrak dan kontaminasi. Kadar air. Memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam bahan. Kadar abu. Terkait dengan kemurnian dan kontaminasi suatu ekstrak, digambarkan oleh kadar mineral-mineral yang tidak terdestruksi. Sisa pelarut, memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak ada. Cemaran mikroba, memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan non-patogen melebihi batas yang ditetapkan. Abu tidak larut asam. Preformulasi sediaan nano emulgel. Tinjauan bahan pembuatan nano emulgel. Penggunaan ekstrak metanol daun melati telah memberikan zona hambat pada bakteri Staphylococcus aureus.
Cara pembuatan nanoemulsi. Ekstrak daun melati disuspensikan dalam minyak zaitun, dengan magnetic stirrer berkecepatan 200 rpm selama 15 menit. Ditambahkan dengan PEG 400, lalu diaduk kembali dengan magnetic stirrer kecepatan 200 rpm selama 15 menit. Ditambahkan kremofor RH40 dan diaduk dengan magnetic stirrer kecepatan 200 rpm selama 2 jam. Campuran ditempatkan dalam sonikator tipe bat selama 1 jam. Campuran tersebut kemudian ditambahkan dengan air de-ion hingga larutan homogen. Pembuatan nanoemul gel. Gliseril poliakrilat ditambahkan dengan Aquades, selanjutnya diaduk hingga membentuk massa seperti gel. Gliserin ditambahkan ke dalam campuran Aquades dengan gliseril poliakrilat dan diaduk hingga homogen. Fenoksietanol dicampurkan terlebih dahulu dengan kaprilyl glikol dan propilen glikol, kemudian ditambahkan ke mortir. Nanoemulsi ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen. Uji persen transmitan. Dilarutkan 1 ml sampel dalam labu ukur 100 ml dengan aqua de ion. Dilanjutkan pengukuran blanko menggunakan aqua de ion pada panjang gelombang 650 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Diukur persen transmitan sampel pada panjang gelombang 650 nanometer. Persen transmitan senilai 90–100%. Uji ukuran partikel. Uji ukuran partikel dilakukan untuk menentukan rata-rata ukuran partikel dari sampel hasil analisis dengan PSA. Uji zeta potensial. 1 ml sampel dilarutkan dengan aqua de ion hingga 250 ml. Sampel kemudian dimasukkan dalam kuvet. Kuvet dimasukkan ke PSA. Diatur pada komputer untuk nama sampel dan klik mulai. Setelah itu akan didapatkan data zeta potensial. Formulasi nanoemulsi dengan zeta potensial minus 30 mV hingga plus 30 mV dikatakan stabil. Pertama-tama, timbang kaca, kemudian tara, dan aplikasikan sediaan pada kaca sebanyak 1 gram. Kemudian tara kembali, tempatkan timbangan pada alat, kemudian putar tuas alat untuk menekan sampai beban menunjukkan 100 gram. Diamkan selama 5 menit, dan ukur diameter sediaan yang menyebar pada kaca dengan
jangka sorong. Untuk cara pengujiannya, hampir sama dengan cara pengujian daya sebar. Setelah kaca menempel, hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kaca yang diketahui beratnya untuk menempel pada alat. Tidak berubah selama beberapa hari pengujian. Masa pengujian. Misalnya, bentuk berubah dari padatan menjadi cairan, atau sebaliknya. Untuk pengujian warna, pastikan warna tidak berubah selama beberapa hari pengujian. Untuk cara pengujiannya, amati secara visual oleh mata. Dan pastikan bahwa warna tidak berubah selama beberapa hari pengujian. Untuk pengujian sediaan semi-solid, kita menggunakan pH meter digital, dikarenakan tidak memungkinkan jika kita menggunakan pH meter universal dalam pengujian pH sediaan semi-solid. Untuk cara pengujiannya, pastikan pH meter digital yang akan kita gunakan telah terkalibrasi. Selanjutnya, juga kita harus menyiapkan elektroda yang khusus sediaan semi-solid. Dilihat dari ujung elektrodanya yang runcing. Untuk selanjutnya, silahkan celupkan elektrodanya ke dalam sediaan dan tunggu di layar monitor pH meter digital hingga menunjukkan pH sediaan dari sediaan semi-solid. Untuk teknis pengujian dengan viskometer Brookfield, pertama, kita masukkan sampel pada chamber viskometer. Setelah itu, kita pasang spindle. Dan kita tentukan nomor spindle pada viskometer. Selanjutnya, tekan enter. Dan spindle akan berputar. Dan catat viskositas yang ditunjukkan pada layar viskometer.